نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, baik dari seluruh penjuru dunia, terutama apa yang sedang terjadi di negeri kita, yang begitu menyita perhatian banyak orang, mudah-mudahan tidak mendistract, tidak kemudian memalingkan perhatian kita pada fokus utama kita, yaitu bagaimana caranya kita menyiapkan diri kita untuk sebuah hari yang sangat dahsyat, yang jika dibandingkan dengan seluruh peristiwa besar yang pernah terjadi di dunia ini, maka seluruh peristiwa besar itu akan tampak sangat kecil, akan tampak sangat tidak ada artinya dibandingkan dengan hari yang agung, hari yang begitu mencekam dan hari yang begitu menakutkan, yaitu hari ketika kita dibangkitkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka yang suka mencurangi timbangan, apakah mereka yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban itu mengira bahwa dirinya tidak akan dibangkitkan pada suatu hari, yauma yaumin adzim, yaitu pada hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu khatib ingin mengajak para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengilustrasikan dirinya sendiri, untuk membayangkan dan mensimulasikan diri kita sendiri, bagaimana jika pada saat itu datang lalu kita dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sebuah pelataran dengan celupan perak, dengan matahari yang begitu dekat, hanya berjarak 1 mil, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadnu asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi kamigdari mil. Matahari pada saat itu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berjarak 1 mil di atas kepala kita. 1 mil kalau kita konversikan itu hanya 1,5 km dari atas kepala kita, sedangkan matahari pada saat ini berjarak 150 juta kilometer dari atas kepala kita, yang menyengat begitu dahsyatnya sehingga kita membutuhkan perlindungan, sehingga kita membutuhkan atap rumah, bahkan kita kemudian membutuhkan kipas angin, AC dan lain sebagainya. Maka bagaimana mungkin kita bisa bertahan dengan matahari yang berjarak cuma 1,5 km di atas kepala kita, tanpa penutup, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, sehingga Nabi SAW bersabda, pada saat itu setiap orang akan tenggelam di dalam keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, sampai pinggangnya, ada yang tenggelam seluruh tubuhnya. Demikian kondisi setiap orang pada hari kiamat.
Sebab itu khatib katakan dari awal bahwa apa yang akan terjadi pada saat itu begitu dahsyat dan begitu menakutkan, yang jika dibandingkan dengan seluruh peristiwa yang menakutkan yang pernah terjadi di dunia ini, seolah-olah peristiwa itu tidak akan ada artinya dibandingkan dengan peristiwa ketika kita dihadapkan oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Kemudian setelah itu setiap orang akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala, wa uridu ala rabbih saffa. Setiap orang akan dibariskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memanggil setiap orang dengan namanya dan nama ayahnya. Wahai fulan bin fulan, orang dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya, untuk diinterogasi, untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah dia lakukan di dunia. Allah akan mendakwa kita atas setiap kemungkaran yang pernah kita lakukan, atas semua kemaksiatan yang pernah kita kerjakan, atas setiap kewajiban yang kita lalaikan, atas setiap kewajiban yang tidak pernah sempurna kita kerjakan. Semua itu akan kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana kita tidak bisa berdusta di hadapan Allah, kita tidak bisa berbohong di hadapan Rabbul Alamin, sebab semua akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Tangan kita akan menjadi saksi, kaki kita akan menjadi saksi, bahkan setiap inci dari kulit tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang pernah kita kerjakan. Yauma tublas sarair, pada saat itu semua yang kita rahasiakan, semua keburukan yang pernah kita sembunyikan, semua maksiat yang kita lakukan di kamar-kamar yang tertutup, dengan gadget-gadget kita, dengan HP-HP kita, semua isi hati kita yang pernah menyimpan kebencian kepada orang lain, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari di mana seluruh rahasia akan ditampakkan dan akan dibuka di hadapan seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking menakutkannya sampai-sampai setiap orang akan berkata kepada seluruh anggota tubuhnya, bahkan dia akan berkata kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka, mengapa engkau berbicara dan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan buruk kami? Kemudian kulit-kulit kita dan seluruh anggota tubuh kita akan menjawab, qalu antaqana alladhi antaqa kulla syai'in, karena Allah yang memerintahkan kami bicara, Allah yang membuat kami bicara, Allah yang maha kuasa atas segala-galanya telah membuat kami sebagai saksi atas kejahatan-kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk yang kamu lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada titik inilah setiap orang kemudian akan melihat timbangan-timbangan amalnya. Bagi orang-orang yang timbangan keburukannya lebih banyak dengan timbangan kebaikannya, dia akan mencari setiap orang yang bisa melengkapi kebaikannya. Dia akan mencari orang-orang yang mau memikul keburukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir, wa in tad'u misqalatun ila himliha la yu'mal minhu syai'un. Ikrimah, salah seorang pakar tafsir, meriwayatkan, dicantumkan kemudian oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, sebuah riwayat yang sangat menakutkan dan riwayat yang sangat mencekam. Ketika setiap orang melihat timbangan kebaikannya lebih sedikit daripada timbangan keburukannya, dia akan mencari orang-orang yang dia kenal pada saat di dunia. Ada seorang tetangga yang kemudian menghampiri tetangganya, lalu dia berkata, wahai tetanggaku, bagaimana menurut pendapatmu tentang aku ketika di dunia? Lalu tetangganya menjawab, engkau adalah tetangga yang paling baik, engkau adalah tetangga yang paling pengertian, engkau selalu membantu kami ketika kami sedang berada dalam kesulitan. Maka kemudian orang itu menjawab, kalau begitu kebaikanku kepada kalian sewaktu di dunia, bolehkah aku meminta satu kebaikan dari kalian untuk menggenapkan timbangan amalku? Atau kalau tidak, boleh tidak, engkau ambil satu keburukan dari timbangan keburukanku, sehingga timbangan keburukanku menjadi tidak terlalu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tetangga tadi berkata, ma aisara ma talabta, sebetulnya apa yang engkau minta itu begitu mudah aku kerjakan. Jangankan kau meminta satu kebaikan, 1000 kebaikan pun akan aku berikan jika engkau memintanya di dunia. Tapi jika
ketika engkau memintanya pada hari ini, mohon maaf, satu kebaikan itu aku perlukan agar aku selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang ini kemudian mencari orang lain yang lebih dekat dengan dia. Lalu dia berjumpa dengan istrinya. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana menurut pendapatmu tentang aku ketika di dunia? Istrinya kemudian menjawab, engkau adalah suami terbaik, engkau adalah suami yang bertanggung jawab, engkau adalah suami yang sangat pengertian, engkau adalah suami yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada suami sebaikmu ketika di dunia. Lalu suaminya ini berkata, kalau begitu wahai istriku, bolehkah aku minta satu kebaikan yang ada di dalam catatan amalmu? Atau kalau tidak, bolehkah engkau bawa satu keburukan yang ada di dalam catatan amal keburukan? Lalu istrinya berkata, sungguh mudah apa yang engkau minta wahai suamiku, jika itu terjadi di dunia. Jangankan satu kebaikan, 1000 kebaikan pun bisa aku berikan, asal engkau memintanya di dunia. Tapi pada hari ini mohon maaf, aku pun sangat memerlukan satu kebaikan agar aku bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menjumpai anaknya, wahai anakku, bukankah aku ayah yang paling bertanggung jawab? Bukankah selama sepanjang hidupmu aku yang menafkahimu, aku yang membiayai sekolah-sekolahmu, aku yang membayari kuliah-kuliahmu? Bukankah aku adalah ayah yang baik? Anaknya kemudian mengatakan, engkau adalah ayah terbaik yang pernah ada. Kalau begitu wahai anak, bolehkah aku minta sebagai balas budimu satu kebaikan yang ada di catatan amal baikmu? Atau kalau tidak, engkau tolong ambil satu keburukan yang ada di dalam catatan amal burukmu? Jawabannya sama dengan semua orang. Wahai ayah, jika engkau memintanya di dunia, jangankan satu kebaikan, 1.000.000 kebaikan akan aku berikan kepadamu. Tapi pada hari ini mohon maaf, aku pun butuh satu kebaikan itu untuk bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu kita tidak akan mengenal kekerabatan ayah dengan anak, adik dengan kakak, sesama saudara. Setiap orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tadi disebutkan itu demi Allah akan terjadi pada hari kiamat. Karena bukan saya yang mengatakan itu, Allah yang mengatakannya, Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Peristiwa itu pasti akan terjadi, dan masing-masing dari kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai fulan bin fulan, kemarilah engkau pertanggungjawabkan atas apa yang pernah engkau lakukan selama di dunia. Maka tugas kita adalah bagaimana kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya sewaktu hidup di dunia, sehingga kita tidak pernah mengemis kepada orang lain satu kebaikan yang mereka miliki. Tugas kita adalah bagaimana sedikit demi sedikit menghapus catatan buruk, amal-amal buruk, dosa-dosa kita sewaktu kita hidup di dunia, agar nanti pada hari kiamat kita tidak perlu mengemis kepada orang lain, agar mereka mau membawakan dosa-dosa kita, yang pada faktanya tidak akan ada satupun yang mau membawa dosa-dosa kita. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi fahtada. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.